Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Siti Dipinianti, CGP 9, Kota Bogor. Kesimpulan saya mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah guru sebagai pendidik harus mampu menciptakan lingkungan atau budaya yang positif di sekolahnya. Tentunya yang paling penting adalah menghilangkan rasa takut dalam diri murid sehingga murid merasa nyaman dan aman berada di sekolah. Budaya positif di sekolah akan tercapai dengan menerapkan konsep-konsep inti di antaranya disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Yang ke-1, disiplin positif. Bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi perilaku manusia ini, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini merupakan motivasi eksternal, yang mana motivasi eksternal ini merupakan motivasi yang harus dikurangi yang terdapat dalam diri siswa. Adapun untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya adalah merupakan motivasi internal. Nah, motivasi ini yang harus guru gali dan guru tuntun untuk muridnya sehingga muridnya akan bermakna di kemudian hari. Hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang. Hukuman dan penghargaan yang berlebihan akan menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol restitusi, yaitu 1 penghukum, 2 membuat merasa bersalah, 3 teman, 4 memantau, dan 5 manajer. Dari kelima posisi kontrol restitusi ini, maka yang harus guru perankan di sekolah dalam menciptakan budaya positif adalah sebagai manajer. Selanjutnya adalah keyakinan sekolah atau kelas. Peraturan tertulis yang merupakan kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan murid dengan berpedoman pada nilai-nilai kebajikan universal sehingga ketika murid melakukan kesalahan mereka akan menyadari diri dan akan kembali untuk memperbaiki dirinya dalam memahami keyakinan kelas atau sekolah yang telah mereka sepakati bersama. Segitiga restitusi merupakan teori kontrol yang pada prosesnya melalui 3 tahapan, yaitu 1. Menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Guru ketika melakukan posisi kontrol sebagai manajer di sekolah harus melakukan proses tahapan segitiga restitusi ini dalam menciptakan budaya positif di sekolahnya ketika seorang siswa melakukan kesalahan. Keterkaitan dengan materi sebelumnya, modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Budaya positif memberikan ruang untuk pemberdayaan siswa. Siswa merasa diberdayakan untuk mengambil keputusan, berinovasi, dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Ini menciptakan lingkungan di mana setiap orang merasa memiliki kontribusi yang berarti. Keterkaitan materi nilai dan peran guru penggerak. Guru memiliki nilai-nilai diri yaitu berpihak pada murid, inovatif, mandiri, reflektif, dan kolaboratif, serta memiliki peran yang dapat menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif dapat terlaksana apabila tindakan-tindakan yang dilakukan di sekolah mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan ini akan membangun motivasi intrinsik sehingga menggerakkan motivasi diri siswa dari dalam untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Keterkaitan modul 1.3 visi guru penggerak. Guru memiliki visi yang harapannya adalah tercipta budaya positif untuk murid di masa depan. Visi tersebut diturunkan menjadi prakarsa perubahan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Budaya positif mengajarkan nilai ketahanan dan kemampuan untuk beradaptasi dalam menghadapi tantangan di masa depan.
Murid dengan kemampuan dirinya siap untuk mengatasi perubahan dan belajar dari pengalaman sulit berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya adalah refleksi pemahaman saya atas keseluruhan materi modul budaya positif. Sejauh mana pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul 1.4 yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal menarik bagi saya dan di luar dugaan? Saya paham tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul 1.4, yang mana konsep tersebut adalah bertujuan untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Hal menarik di luar dugaan saya adalah bahwa pemberian penghargaan dengan jangka waktu yang panjang akan membuat siswa menjadi kehilangan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah saya setelah mempelajari modul ini? Sebelumnya saya berpikir bahwa menciptakan budaya positif di sekolah adalah tugas dari pemangku kebijakan yaitu kepala sekolah dan guru tanpa adanya keterlibatan siswa. Namun ternyata budaya positif akan terwujud jika ada kolaborasi antara kepala sekolah, guru, dan siswa. Siswa akan merasa aman dan merdeka berada di sekolah. Pengalaman seperti apakah yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah saya? Pengalaman yang pernah saya alami adalah ketika mengajar kelas fase A, saya menerapkan motivasi perilaku manusia dengan memberikan reward berupa bintang bagi siswa yang patuh. Hal ini untuk mengkondisikan siswa saat kegiatan KBM agar tidak ada siswa yang berlari-lari. Bagaimana perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya saat itu merasa sedih dengan tingkah laku siswa yang akan patuh kepada guru jika mereka mendapatkan reward atau penghargaan, bukan atas dasar motivasi dari dirinya sendiri. Menurut saya terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik adalah guru menerapkan salah satu konsep motivasi perilaku manusia untuk mengkondisikan kelas. Namun yang perlu diperbaiki adalah pemberian penghargaan sebaiknya dalam jangka pendek agar siswa tidak kehilangan nilai-nilai kebajikannya. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering saya pakai dan bagaimana perasaan saya saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang saya pakai dan bagaimana perasaan saya sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul 1.4 tentang konsep inti 5 posisi kontrol yang pernah saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu merasa gelisah dan bersalah karena telah membuat hukuman bagi murid yang bersalah. Namun setelah saya mempelajari modul 1.4 tentang konsep inti 5 posisi kontrol, saya memposisikan sebagai manajer bagi siswa yang melakukan kesalahan. Perasaan saya menjadi tenang karena dengan memposisikan sebagai manajer, adanya kolaborasi antara siswa dan guru dalam memperbaiki kesalahan siswa dengan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah saya menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid saya? Jika iya, tahap mana yang saya praktekkan dan bagaimana saya mempraktekannya? Saya pernah mempraktekkan segitiga restitusi langsung pada tahap kedua yaitu validasi tindakan yang salah, yaitu dengan mengajukan pertanyaan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Selain konsep-konsep yang telah disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal lain yang penting menurut saya perlu dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah pendidikan karakter. Pendidikan karakter untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan moral dan sosialnya. Demikian kesimpulan dan refleksi pemahaman saya atas keseluruhan materi modul 1.4 budaya positif. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.